Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji kepada hamba-hambanya, orang-orang yang beriman dan bertakwa, akan dibukakan berupa pintu keberkahan, baik itu dari langit maupun dari bumi. Hal ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada suatu kampung, suatu desa, suatu kecamatan, suatu kabupaten, bahkan satu negara, apabila mereka itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan diberikan oleh Allah berupa jatah rezeki yang lebih. Tidak sebatas hanya halal rezeki tersebut, akan tetapi juga akan diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah keberkahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang senantiasa beriman dan bertakwa. Dan ini bukan hanya sebatas halal saja, karena semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan di muka bumi ini pada hakikatnya itu adalah halal bagi manusia, bagi hamba-hambanya, kecuali memang sesuatu yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara terang. Sementara orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah akan diberi lebih sebagai balasan baik untuk mereka yang beriman dan bertakwa itu. Seperti doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik radhiyallahu an. Allahumma akthir malahu wa waladuhu wa barik lahu fima a'taitahu. Yang artinya, ya Allah, perbanyaklah harta dan keturunannya dan berkahilah semua yang Engkau berikan kepadanya. Doa ini, hadis ini terdapat di dalam atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Adapun tentang tawakal,
Maka jika kalian bertawakal dengan tawakal yang sebenar-benarnya, dengan tawakal yang sesungguhnya, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Dia telah memberi rezeki kepada burung yang berangkat ketika pagi dengan perut dalam keadaan kosong dan pulang dengan perut dalam keadaan kenyang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Maka jika demikian adanya, akankah kita korbankan akidah dan iman kita hanya semata-mata masalah soal materi yang merupakan bagian kecil dari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu luas dan tidak ada batasnya. Padahal sudah sangat jelas sekali sumber kebahagiaan dan kemuliaan seorang muslim, seorang mukmin tidaklah terletak pada jumlah harta bendanya yang ia miliki, akan tetapi terletak pada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana jika rezeki seseorang, jika rezeki seorang hamba Allah yang terasa sempit? Maka mari kita sama-sama amalkan salah satu ayat di dalam Al-Quran yang pernah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Yang artinya, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan solat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa solat yang dimaksud ialah solat malam. Ya. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan, yakni apabila kamu tegakkan solat maka rezeki akan datang kepadamu dari jalan yang tidak pernah kamu sangka datangnya. Jadi tidak patut bagi seorang muslim untuk berbuat curang hanya karena takut miskin atau tidak akan hidup secara berkecukupan. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjamin rezeki bagi tiap orang. Oleh karena itu, milikilah rencana sedini mungkin untuk hidup dengan rezeki yang halalan thayyiba, rezeki yang halal lagi baik.